Kampus kita Viewpoint. Kampus kita Viewpoint. Selamat datang di Kampus kita Viewpoint bersama saya Profesor Tirta Musitama. Di Kampus kita Viewpoint ini ya, teman-teman akan mendapatkan tips ya tentang karir dan inspirasi dosen Indonesia. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe di channel ini ya. Berarti Anda semua para dosen muda, dosen pemula, dosen baru, calon dosen maupun kolega saya, dosen-dosen yang sudah meniti karir untuk menjadi guru besar ya. Berarti semangat untuk berbagi ya. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan satu materi ya, kita sharing tentang tugas dan tanggung jawab sebagai dosen. Nah, bagaimana itu tanggung jawab dan tugas sebagai dosen ya, dan kemudian cara mungkin tips-tipsnya agar kita bisa melewati dan menikmatinya dengan senang hati. Nah, kita simak ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman yang sudah menjadi subscriber ya, dan alhamdulillah ya, ketika video ini dibuat, subscriber dari kampus kita Viewpoint ini udah lebih dari 1.000 jam tayang. 1.000 subscriber, jam tayangnya belum sampai 4.000, mohon maaf ya. Oke, harus tetap digenjot lagi. Terima kasih banyak, dan sekarang saya akan membagikan seperti yang saya sampaikan tadi, apa sih tugas dan tanggung jawab seorang dosen. Ya tentu ya, kita semua mengenal sebagai calon dosen atau dosen muda, dosen pemula, kita kenal namanya apa yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi ya. 3 dharma ya yang harus dijalankan ya oleh seorang dosen. Langsung saja. Nah, yang pertama itu terkait dengan pendidikan pengajaran. Tugas tanggung jawab dosen ya itu melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan pengajaran, memberikan perkuliahan, mengajar di kelas ya. Kalau sekarang ini baik online maupun onsite ya, membimbing mahasiswa, membimbing skripsi, tesis maupun disertasi ya, ketika Anda sudah sesuai dengan jenjang jabatan akademik dan tugas-tugasnya dan jenjang pendidikannya, tentu bisa membimbing tesis maupun disertasi gitu ya. Nah, selain itu di sini kata kuncinya bagi seorang dosen agar pendidikannya keren, pengajarannya bagus, tentu bagaimana caranya terus mempelajari, mengasah kompetensi untuk bidang pengajaran ini. Karena sebagian besar bahkan ya, kalau saya tidak bilang semua, dosen-dosen itu tidak selalu berasal dari perguruan tinggi atau lulus dari program studi yang memang awalnya itu mempelajari tentang cara-cara pembelajaran ya, pedagogik ya, cara mengajar. Nah, itu sebagian tidak. Nah, sebagian tuh dosen hanya belajar materinya saja ya, materi tentang bidang kajian tertentu atau bidang ilmu tertentu, kemudian ya dia mengajar gitu. Nah, untuk itu perlu mengasah. Nah, selain itu dari sisi dosen sendiri ya, kalau yang saat ini ya, saat menonton video ini Anda masih S2 gitu, saya dorong cepet-cepet S3 deh, mumpung masih muda atau masih baru masuk di tahap awal sebagai dosen, cepetan S3. Nanti Anda merasakan bagaimana kalau sudah S3 ya, dalam usia yang relatif masih muda, Anda semakin produktif gitu ya, sehingga tinggal nanti karir-karir ke depan sebagai dosen itu dapat terlaksana ya, insya Allah dengan lebih mudah dan lebih lancar. Oke, sekarang apa dharma yang kedua? Dharma yang kedua adalah melakukan penelitian dan publikasi. Nah, melakukan penelitian ini tentu ya, membuat proposal penelitian ya, kemudian melakukan submission, menyampaikan kepada lembaga-lembaga donor, apakah itu internal di dalam kampus sendiri ataukah eksternal di nasional ya, di kementerian kah, berbagai kementerian, berbagai lembaga, donor internasional juga, lembaga-lembaga internasional yang ada di global sana. Nah, ini mengasah sekali lagi kemampuan kita, kompetensi kita untuk mengetahui ya, mengulik-ngulik rasa ingin tahu kita tentang berbagai masalah ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, masalah-masalah teknologi, masalah-masalah industri untuk kemajuan ya, kesejahteraan umat manusia dan dunia seisinya, mungkin begitu ya. Nah, ini. Nah, setelah
melakukan penelitian tentu ya output-nya salah satunya adalah publikasi, melakukan publikasi, yang menulis artikel jurnal nasional maupun artikel jurnal internasional baik yang bereputasi ya maupun artikel internasional saja. Nah, ini penting juga. Bahkan ya didorong juga untuk menulis buku ya. Apalagi sekarang kewajiban seorang guru besar dalam 3 tahun harus menulis buku loh ya gitu. Nah, kemudian book chapter juga ya, chapter buku. Nah, bisa juga Anda menulis itu. Selain itu juga Anda bisa menulis ya karya-karya dalam bentuk lain gitu ya. Atau kalau Anda punya produk ya, punya produk dari hasil penelitian luar biasa yang bisa dihakikan hak kekayaan intelektual Anda dilindungi ya. Nanti Anda harus registrasi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual gitu ya, Hukham. Nah, ini juga bisa menambah ya, kompetensi Anda dan kredensial Anda ya, kompetensi Anda sebagai dosen yang tidak hanya mengajar, tidak hanya meneliti, tapi juga memiliki haki. Itu tuh syarat loh. Nanti kalau untuk dapat hibah itu penting banget tuh ya, punya haki. Nah, lagi kalau Anda juga bisa, melakukan komersialisasi atau hilirisasi dari hasil-hasil produk riset ya, keren kan? Nanti kita bicara itu di topik berikutnya ya, di video yang lain. Baik, yang ketiga, dharma yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Ingat bahwa kita tumbuh berkembang bersama masyarakat, di dalam masyarakat. Di rumah pun kita ada di sekitar kita, tetangga kita ya, di kompleks kita, di kampung kita, di daerah kita, di kota kita, itu kita bersama dengan masyarakat. Jadi kita harus peka ya. Apalagi kita ada di lingkungan akademik. Apa yang sudah kita teliti itu tadi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat kan. Nah, untuk itu temuan-temuan kita, hasil penelitian kita kembalikan kepada masyarakat. Untuk kemaslahatan masyarakat, kita urus nih masyarakat ya. Tidak harus sesuatu hal yang kadang-kadang ya kita mikirnya Prof, kita perlu sesuatu yang sophisticated, sesuatu yang luar biasa ya, inovasi yang tinggi, inovasi teknologi yang tinggi gitu, untuk memecahkan masalah masyarakat. Kadang-kadang tidak begitu, ya. Kadang-kadang dari kita belajar ini, kompetensi kita ini, kadang-kadang ilmu-ilmu dasar ya, teknologi-teknologi dasar, kita bisa melahirkan itu inovasi-inovasi yang bermanfaat dan aplikatif di masyarakat. Gitu ya. Jadi tidak selalu pada teknologi yang selalu tuntutannya itu tinggi. Tentu memang tergantung bidang kita ya, tergantung kita kontribusinya mau seperti apa. Nah, ini di sini penting sekali ya. Hasil-hasil riset kita tidak hanya berujung pada paper saja, artikel jurnal saja, atau buku saja ya, yang berhenti di rak-rak buku ataupun di cloud gitu ya, tapi harus juga kembali kepada masyarakat. Ya. Masyarakat harus mendapatkan manfaatnya. Nah, kita di sini bisa ya memberikan ilmu-ilmu kita, keterampilan kita, pengalaman kita kepada masyarakat. Kalau berkembang bersama masyarakat, kita juga bisa mendengar masyarakat. Mendengar ya kita bagian dari masyarakat ya. Mendengar apa sih keluhan-keluhan masyarakat. Ya, kalau kita nih peneliti sosial humaniora ya, kebetulan saya dari hubungan internasional dan bisnis internasional, saya selalu ingin tahu ya, sebisa mungkin peka terhadap apa yang dirasakan ya, denyut nadi yang ada dalam masyarakat gitu, masalah-masalah sosial apa. Nah, kalau bisa kita intelektual, kita bisa menyuarakan itu kepada publik ya, menjadi diskursus. Syukur-syukur kita punya kesempatan untuk menjadi berkontribusi kepada pengambilan keputusan ya, pengambilan kebijakan. Apakah kita diminta membuat naskah akademik, ataukah kita ya memberikan masukan kepada para pejabat publik ya, atau mungkin ada dari sebagian dari rekan-rekan nih, dosen-dosen senior mungkin ya, ada menempati posisi-posisi sebagai pengambil kebijakan misalnya. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Nah, itu tadi tridharma ya. Tetapi ya ada juga ya yang lebih dari 3 dharma ya. Khususnya di kampus saya ya, di Universitas Bina Nusantara ya, BINUS University tempat saya mengabdi dan sebagai guru besar, itu menerapkan namanya catur dharma. Nah, dharma yang keempat adalah pengembangan diri. Nah, apa ini artinya? Ini sangat bagus sekali ya, teman-teman bisa ikuti ya, bisa ikuti walaupun tidak harus bilang di kampus saya nggak ada dharma keempat, enggak ya. Tetapi di sini adalah dosen ya diharapkan bahkan didorong terus untuk mengembangkan diri, untuk mengasah ya. S2 saja udah S2 nggak cukup.
gitu ya. Oke, S3 juga nggak cukup, tapi bukan dari semata-mata dari aspek jenjang pendidikannya saja, tetapi dari aspek kompetensi lain. Misalnya nih, di era pandemi ini, ya sekarang ini ya, ini, waktu video ini dibuat, ini sudah mau berakhir ya. Semoga ya, insya Allah sudah mulai berakhir ya, sehingga kita bisa hidup lebih, normal lagi gitu ya. Kembali, bisa bertemu dengan teman-teman semuanya, kerabat-kerabat kita, ya tentu dengan protokol kesehatan ya. Nah, oke. Nah, itu kita dituntut untuk bisa mengajar ya secara online kan, bicara di depan kamera seperti sekarang ini ketika saya membuat video ini. Nah, itu adalah kompetensi baru yang juga saya pelajari 2, 3 tahun terakhir lah gitu ya, terutama di situ, saya mengasah kemampuan itu. Nah, tentu juga tidak mudah, sekarang pun juga saya mengatakan ini alami ya, tidak mudah juga. Kadang-kadang ada salah, belepotan kiri kanan, saya sengaja tidak terlalu banyak edit nih dari video ini, agar kelihatan memang natural. Artinya siapapun bisa melakukan ini. Nah, itu salah satu kompetensinya. Mungkin ada kompetensi-kompetensi lain ya yang bisa pelajari. Misalnya kompetensi dalam penelitian ya, kompetensi pendidikan atau sertifikasi, sertifikasi di bidang kita. Nah, itu sesuatu yang bagus ya. Sekarang banyak sekali itu ya, dosen-dosen ya, jangankan dosen ya, bahkan mahasiswa pun kadang-kadang diharapkan untuk memiliki sertifikasi ya sebelum lulus. Nah, ini kan menjadi hal yang sangat penting. Nah, jadi ini ada dharma yang, keempat kalau di BINUS University ya. Kita dituntut untuk pengembangan diri, setiap semester juga kita diminta antara lain ya, mengikuti training lah. Nah, pelatihan-pelatihan internal maupun eksternal. Nah, kalau yang internal, kalau di BINUS sudah disediakan, kita tinggal pilih ya, mau apa gitu ya, mau belajar apa. Tadi saya katakan ada tentang yang sifatnya misalnya tentang riset, tentang mungkin pengajaran, tentang pengabdian masyarakat ya. Mungkin juga ada hal-hal yang sifatnya simpel tentang apa ya, bagaimana, eee, hidup mungkin lebih happy, gitu ya. Bagaimana berhubungan baik dengan mahasiswa, dengan mungkin dengan apa namanya, pengelolaan keuangan, ya, dan lain sebagainya, banyak sekali gitu ya. Nah, wah, jadi pengen masuk jadi dosen BINUS nih, Prof. Oh, iya, oke, silahkan ya, terbuka saja. Oke, baik. Nah, semoga apa yang saya paparkan tadi ya, itu memberikan gambaran kepada calon dosen Kak, atau para dosen yang saat ini sedang meniti karir. Jangan pernah ya, hanya fokus kepada salah satu dharma saja gitu ya. Tetapi nanti deh di video yang lain kita bahas bagaimana caranya agar kita bisa balance gitu ya di antara dharma-dharma itu. Nah, ada pertanyaan ya, question of the day. Nah, tentu Anda para dosen ya, dharma mana sih yang paling menantang di antara pendidikan pengajaran, penelitian publikasi, pengabdian kepada masyarakat ya, atau tadi ya, kalau di BINUS University ada satu lagi tentang pengembangan diri, mana ya? Nah, oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Nah, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman, tentu, seperti apa namanya, halnya sebuah channel ya, ini untuk berbagi ya, dan kita berharap ya, Anda bisa bersama-sama saya ya, untuk menuntaskan misi dari channel ini gitu ya. Saya ingin ya mengkampanyekan, mari kita mewujudkan 1.000 profesor baru di Indonesia, karena kita sangat butuh tuh profesor baru di Indonesia. Baik, terima kasih banyak, sukses buat Anda, sukses dalam setiap karir Anda. Kalau Anda ada pertanyaan, jangan segan-segan ya, silahkan tuliskan di kolom komentar dan ikuti ya sosial media saya, channel-channel YouTube saya, baik yang di sini maupun channel pertama saya, Tirta Mursitama. Anda bisa cek di channel pertama saya tentang, eee, penelitian khusus saya dedikasikan untuk membantu para mahasiswa ya dalam kegiatan penelitian. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi sukses buat kita semua, tetap sehat dan jangan lupa ya, bahagia.